Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai bab 2. Masih di bab 2 ya, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Sekarang bagian B. Apa itu bagian B? Bagian B boleh kalian tulis atau catat, yaitu tentang menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Ada 3 unsur untuk menyimpulkan pidato persuasif. Pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, yaitu isi. Dan yang ketiga, penutup. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan ada beberapa unsur, yaitu ada 5 dalam pembukaan, dalam menyimpulkan. Yang pertama yaitu merebut perhatian, yang kedua hubungan dengan audiensi, yang ketiga kelayakan, yang keempat tujuan, yang kelima peta jalan. Merebut perhatian yaitu dimana kita sebagai sang pidato atau yang sedang berpidato harus bisa merebut perhatian audiensi agar bisa memperhatikan kita yang sedang berbicara di depan mereka. Yang kedua, hubungan dengan audiensi, yaitu kita lakukan hal tanya jawab dengan mereka agar terdapat sebuah interaksi di dalam sebuah kegiatan berpidato ya. Yang ketiga, kelayakan. Kita lihat layakkah pidato yang kita sampaikan, sesuaikah pidato yang kita sampaikan dengan materi yang kita berikan dengan situasi yang tepat. Yang keempat, tujuan. Apa harapan kita setelah kita berpidato? Yaitu misalkan harapan kita dengan setelah kita berpidato, audiensi bisa mengikuti hal-hal apa yang kita serukan. Nah, yang kelima yaitu peta jalan. Peta jalan yaitu kita harus sesuaikan bahwa katakan kepada audiensi tentang pokok-pokok dari sebuah pidato kita. Jadi peta jalan itu pokok-pokok dari pidato kita yang kita sampaikan. Nah, yang kedua yaitu isi. Dari isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran. Contoh, kita memberikan tema misalkan menjaga kebersihan. Berarti kita menjelaskan kenapa kita harus menjaga kebersihan, apa tujuan dari kita menjaga kebersihan, apa hal-hal yang dapat kita raih setelah kita melaksanakan kebersihan. Lalu yang keempat adalah penutup. Biasanya bagian penutup itu contohnya misalkan demikian yang dapat saya ucapkan, terima kasih atas perhatiannya. Dan sebaiknya dalam penutup itu biasanya diberikan puisi atau misalkan pantun agar menarik dalam menutup pidato tersebut, agar mengesankan kepada audiensi bahwa kita adalah seorang pembicara yang handal dan yang baik, yang patut mereka tiru. Nah, seperti itu. Tadi contoh di pembukaan, mohon maaf contohnya misalkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, itu adalah contoh dari pembukaan. Jadi pembukaan itu dari mukadimah sampai perkenalan itu masih pembukaan, dan dari materi, dari tema itu sudah masuk ke isi. Nah, yang ketiga yaitu C, menelaah pidato persuasif. Dalam menelaah pidato persuasif terdapat model pidato persuasif. Di sini ada model tentang Servan Suzuki. Nanti bisa dilihat di buku, itu ada pendahuluan, perkenalan diri, latar belakang, dan lain sebagainya. Intinya menelaah pidato persuasif itu yaitu menelaah yang pertama bagian pembukaan, seperti tadi saya sampaikan, yaitu seperti segala puji bagi Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Misalkan yang terhormat Bapak Ibu guru, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya, di sini saya akan menyampaikan pidato. Nah, itu adalah pembukaan. Lalu yang kedua, isi itu materi yang akan saya sampaikan atau tema pada pidato kali ini, misalkan menjaga kebersihan. Lalu penutup, telaah dari penutupnya, kita misalkan menelaah dari penutup, dari bahasa dan kata-katanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, pidato ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu contoh dari penutup. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu D, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, dan pesan dalam pidato persuasif. Dalam menuangkan gagasan, kita harus berpikir secara kritis, gagasan apa yang akan kita sampaikan agar bisa membujuk para audiensi mengikuti hal yang kita serukan.
Yang ketiga, arahan kita beri petunjuk kepada mereka harus seperti apa yang mereka lakukan, arahkan kepada jalan yang benar, misalkan arahkan untuk menjaga kebersihan. Pesan-pesan yang kita sampaikan yaitu mudah-mudahan dengan menjaga kebersihan lingkungan kita menjadi bersih dan pola hidup kita menjadi sehat. Dan yang terakhir yaitu kesan dan pesan serta tujuan yang kita sampaikan agar mereka selalu menjaga kebersihan. Mungkin itu saja.